WHO melaporkan bahwa setiap 30 detik itu didapatkan adanya kematian karena hepatitis B dan hepatitis C itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bambang Eko Wahyono dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Hepatitis adalah suatu keradangan yang terjadi pada jaringan hati, di mana kondisi ini bisa disebabkan karena berbagai macam hal. Bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena toksin, dan ada banyak hal lain yang menyebabkan. Akan tetapi dari sekian banyak penyebab itu, penyebab yang tersering adalah karena virus hepatitis. Yang kita dapatkan berbagai macam virus hepatitis itu. Tapi ada 5 yang menjadi masalah. Hepatitis A, B, C, D, dan E. Akan tetapi dari kelima itu, ada 2 yang menjadi perhatian utama kita. Karena 2 ini yang nantinya bisa berkelanjutan untuk menjadikan masalah bagi kesehatan manusia, yaitu hepatitis B dan hepatitis C, yang bisa berkelanjutan menjadi hepatitis kronis dan bisa berlanjut dengan stadium akhir dari hepatitis itu berupa suatu kerusakan pada jaringan hati yang kita kenal dengan sirosis hati, atau bahkan bisa berlanjut menjadi keganasan pada jaringan hati yang kita kenal dengan kanker hati atau hepatoma. Sampai saat ini, WHO melaporkan bahwa setiap 30 detik itu didapatkan adanya kematian karena hepatitis B dan hepatitis C. Dan sayangnya, 90% dari kita yang menderita hepatitis ini tidak mengetahui bahwa kita sedang mengidap virus ini. Karena memang sebagian besar kasus ini tidak memberikan gejala yang khas, tidak memberikan gejala yang jelas, sampai pada satu saat kondisi hepatitis ini sudah menyebabkan terjadinya kerusakan pada jaringan hati dan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi hati, baru dirasakan, baru dilaporkan oleh yang menderitanya sebagai keluhan-keluhan penyakit hati. Karena pada umumnya penyakit hati ini adalah penyakit yang gejalanya tidak khas. Gejalanya seperti orang sakit flu, seperti orang sakit MAH, seperti itu. Karena gejala umum pada hepatitis ini mungkin hampir sama dengan gejala penyakit-penyakit virus pada umumnya, akan didapatkan gejala-gejala seperti orang flu yang biasa dikenal dengan flu-like syndrome itu. Baru kemudian kalau dia sudah masuk ke dalam jaringan hati, menimbulkan gejala-gejala di perut. Satu hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita waspadai, meskipun upaya-upaya untuk mengatasi hepatitis ini sudah dilakukan dalam waktu yang sudah cukup lama, tetapi pada kenyataannya angka kejadian masih ada dan masih banyak. Sehingga WHO mencanangkan, diharapkan nanti pada tahun 2030 kita sudah bisa terbebas dengan hepatitis B ini. Karena itu, ada upaya-upaya yang dilakukan, ada himbauan-himbauan yang dilakukan, ada hal-hal yang kemudian perlu ditekankan kepada kita semua, terutama pada tenaga-tenaga kesehatan, untuk bisa melakukan pendekatan, melakukan tata laksana terhadap hepatitis ini dengan lebih baik. Dengan apa yang dicanangkan? Mendekatkan orang-orang dengan hepatitis ini dengan sarana kesehatan. Karena seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa 90% pasien hepatitis ini tidak menyadari bahwa dirinya sakit. Sampai pada satu titik tubuhnya sudah tidak lagi mampu mengadaptasi kondisi ini dan muncullah gejala-gejala hepatitis. Itu yang perlu kita waspadai. Memang hepatitis akut itu bisa menjadi sembuh, begitu ya. Tetapi ada sebagian yang masih bisa berjalan menjadi kronis dan berlanjut menjadi sirosis hati dan kanker hati, terutama yang disebabkan oleh 2 jenis tadi, hepatitis B dan hepatitis C.
Itu yang perlu kita waspadai. Karena itu harus diupayakan hal-hal yang terutama berkaitan dengan promotif dan prevensi. Apa itu? Kita perbaiki kondisi tubuh kita, kita perbaiki daya tahan tubuh kita, dan yang tidak kalah pentingnya, lakukan vaksinasi terhadap hepatitis ini. Meskipun tidak semua vaksinasi pada virus hepatitis ini bisa dilakukan. Yang ada, yang banyak dilakukan adalah hepatitis B. Sementara yang satunya tadi, hepatitis C, sampai sekarang masih belum didapatkan vaksin yang bisa dipakai. Untuk itu, maka hal yang utama adalah promosi kesehatan kita. Jaga diri kita, perilaku hidup sehat kita lakukan. Mudah-mudahan dengan begitu Allah memberikan kebaikan dan menghindarkan kita dari virus hepatitis ini. Dan hari ini tanggal 28 Juli adalah hari peringatan hepatitis dunia. Mudah-mudahan dengan dicanangkannya hari ini oleh WHO mengingatkan kita semua untuk waspada terhadap adanya hepatitis ini yang ke depan bisa memberikan masalah kalau itu tidak diwaspadai dengan baik. Mudah-mudahan dengan hari hepatitis sedunia ini mengingatkan kepada kita untuk terus waspada, terus berikhtiar, sehingga harapan nanti pada tahun 2030 Allah memberikan kemudahan itu sehingga hepatitis ini bisa dihilangkan. Demikian, mudah-mudahan Allah terus memberi kesehatan pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.